Bab 911, Atisa. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Kakak, aku mungkin sudah mati. Kata Tatana lemah. Apa katamu, Tatana, di mana kamu? Aku pulang. Aku merasa seperti akan mati. Apa yang terjadi? Tunggu, aku akan segera ke sana. Racun cacing di tubuhku. Jika aku mengalami kecelakaan, kamu harus ingat, kamu harus, kekekeke. Tatana tiba-tiba mulai batuk, dan tidak bisa berhenti sama sekali, diikuti oleh Pu. Sesaat kemudian, seteguk besar darah hitam menyembur keluar, dan semua spray yang terciprat diikuti oleh pingsan hitam di depanku. Kakak, ada suara cemas di ujung telepon. Bintik-bintik hitam di wajah Lisa menjadi semakin kecil di bawah tekanan kemarahan Zhang Yu. Segera, mereka telah menyusut ke area yang paling gelap. Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari hidungku. Lisa berkata cepat, merasakan ada yang tidak beres di hidungnya. Ketika Zhang Yu mendengar ini, dia segera mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan memberikannya, sambil berkata, letakkan di bawah hidung. Lisa buru-buru mengambilnya dan meletakkannya di bawah hidungnya. Tak lama kemudian, setetes lendir hitam perlahan menetes dari lubang hidungnya dan jatuh ke dalam botol. Zhang Yu tersenyum, tahu bahwa kemenangan sudah di depan matanya, dan terus mendesakinya untuk melakukan serangan terakhir pada pria di tubuh Lisa. Cairan hitam yang menetes dari lubang hidung Lisa semakin berkurang seiring dengan bintik-bintik hitam di wajahnya. Tak lama kemudian bintik-bintik hitam itu benar-benar menghilang, dan tidak ada lendir hitam yang mengalir keluar dari rongga hidung. Setelah melihatnya, Zhang Yu segera melepaskan jarum suntik di wajah Lisa, lalu memerintahkan Mario untuk mengoleskan sisa wajah Lisa pada salep khusus menjijikkannya. Zhang Yu mengambil botol yang ditaruh Lisa di bawah hidungnya, memutar tutupnya, memasukkannya ke dalam sakunya, lalu meminta Jasper untuk membawa kaleng penyiraman air garam yang telah disiapkannya untuk membantu Lisa membersihkan lendir hidung. Sampai cuciannya bersih dan tidak ada cairan hitam yang muncul. Setelah Zhang Yu sibuk, dia mengeluarkan botol itu lagi dan mengamatinya dengan saksama. Dengan penglihatan yang luar biasa, dia segera menemukan serangga hitam yang terus-menerus memutar tubuhnya di lendir. Jasper juga muncul dengan ekspresi penasaran saat ini, Dr. Surgawi Zhang. Apakah benda-benda hitam ini cacing-cacing di wajah Nona Lisa? Yang hitam itu hanya racun. Hanya ada satu serangga di dalamnya. Benarkah? Aku tidak menyangka ada serangga yang begitu mengerikan di dunia. Bagaimana dengan serangga itu sekarang? Apakah sudah mati? Tidak, masih hidup. Mau melihatnya? Zhang Yu tersenyum. Tidak berbahaya. Jasper berkata dengan sedikit malu. Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak melihat semua yang ada di dalam botol itu? Bahaya apa yang bisa ditimbulkannya? Ambillah, dan menyerahkannya kepada Jasper. Jasper mengambilnya dengan hati-hati dan mengamatinya dengan saksama di depannya. Tentu saja dia ingin melihat seperti apa serangga mengerikan ini. Mario akhirnya bisa menjatuhkan baskom di tangannya, dan dia pun merasa penasaran. Zhang Yu datang ke sisi Lisa dan melihat lendir yang menjijikkan di kepalanya, yang sedikit lucu, dan berkata, Lisa, bagaimana perasaanmu? Rasanya agak besar, tapi aku bisa menahannya. Tuan Zhang, bagaimana penyakitku sekarang? Oke, hampir sama. Setelah beberapa saat, aku akan membersihkannya. Aku akan merebus beberapa obat Cina untuk mengosongkan racun dalam tubuhmu. Benarkah? Terima kasih banyak, Tuan Zhang. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Lisa terkejut, tetapi dengan lendir itu agak menakutkan. Oke, nanti saja, kita bicara nanti. Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum. Lihat, Jasper tiba-tiba berkata dengan sedikit kegembiraan. Mario mengerutkan kening. Di mana itu? Bukankah ini sudah ada di sini? Jasper meraba-raba botol. Mario mengerutkan kening, menatap dengan saksama ke arah yang ditunjuk Jasper, berkata, wow. Serangga yang luar biasa, itu hitam. Oke Jasper, aku tidak menyangka penglihatanmu cukup bagus. Kau tidak tahu, orang dengan mata rabun jauh melihat sesuatu dari jarak dekat dan lebih baik daripada mata normal. Tidak tahu serangga jenis apa ini. Begitu kuat, Jasper berkata ketika dia melihat Zhang Yu dan berkata, Zhang Sengyi. Kau tahu, Mario mendengar kata-kata yang tidak bisa diucapkan, kau omong kosong.
Zhang Shenyi tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana menyembuhkan penyakit aneh ini. Zhang Yu mendatangi mereka berdua, melirik serangga itu, dan berkata, ini disebut belatung. Itu adalah sejenis ilmu sihir. Itu adalah beberapa orang yang dengan sengaja membiarkannya. Ketika dia ingin menyakiti seseorang, dia akan melepaskannya dan menyerang orang itu. Karena serangga itu kecil, benda ini adalah ilmu sihir. Jadi, legenda ilmu sihir itu semuanya benar. Kupikir mereka menipu, kata Jasper dengan ekspresi heran. Zhang Yubai meliriknya, dan berkata, tentu saja itu benar. Benarkah kau belum melihatnya? Yang belum kau lihat, ilmu sihir telah ada selama ribuan tahun, dan tentu saja ada alasannya. Namun, perubahan tidak dapat dipisahkan dari nenek moyangnya. Meskipun ilmu sihir sangat kuat, ia juga merugikan dirinya sendiri. Seperti cacing pita ini, orang yang menggunakannya umumnya perlu memasukkannya ke dalam tubuh mereka sendiri untuk berkultivasi. Jika tidak, tidak ada cara untuk mengendalikannya sesuai keinginan mereka. Benda ini mengerikan. Aku tidak menyangka ada orang di dunia ini yang bisa mengendalikan serangga sebesar itu. Dunia ini sangat misterius. Jasper mendengar ekspresi ngeri. Mario berkata, ya Lisa, di mana kamu menyinggung orang yang begitu buruk? Lisa merasa canggung mendengar ini, dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, ini melibatkan rahasiamu sendiri. Baiklah, urusan pribadimu tidak ada hubungannya denganmu. Zhang Yu menyela topik yang memalukan ini tepat waktu dan mengikuti Mario. Turunlah dan ambil tungku obat kecilku, tambahkan lebih banyak kayu bakar. Nyalakan, lalu lemparkan botol itu ke dalam dan bakar. Hati-hati jangan sampai berasap oleh asap hitam itu. Perintah Zhang Yu. Begitu, Mario mengangguk dan membuka pintu dengan botol itu dan turun ke bawah. Cekik, suara kasar itu terus berdering, dan seseorang memegang mesin itu dengan paksa membuka kuncinya. Dengan ekspresi cemas, Atiza berdiri di depan rumah saudara perempuannya. Karena saudara perempuannya tadi tidak bersuara, Atiza segera melaju ke rumah saudara perempuannya. Tetapi tidak peduli seberapa keras Atiza mengetuk pintu dan memanggil, tidak ada jawaban sama sekali. Tidak mungkin, Atiza harus memanggil dan membiarkan anak buahnya mencari seseorang untuk mendobrak pintu dengan kekerasan. Meskipun Tatana tinggal di komunitas mewah, meskipun tidak banyak penduduk di sekitarnya, orang-orang ini tidak tuli. Tentu saja, dia harus memanggil polisi untuk melihat pertempuran sebesar itu. Tak lama kemudian, dua petugas polisi tiba di tempat kejadian. Saya terkejut mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang kolonel militer. Setelah menyelidiki identitas Atiza, dia menemukan bahwa tidak ada yang salah, dan berbalik dan pergi. Bukannya keduanya tidak bertanggung jawab, tetapi mereka tidak ingin memprovokasi militer. Bagaimanapun, kekuatan militer di negara ini jelas bagi semua orang. Kolonel, pintunya terbuka, teriak anak buah Atiza. Kakak, Atiza segera bergegas masuk ke kamar, berteriak tanpa henti. Beberapa anak buah Atiza juga mengikuti, dan mereka tidak perlu diperintah oleh sersan untuk menyebar dan menggeledah kamar ke segala arah. Atiza secara pribadi memeriksa ruang tamu. Layar TV dihentikan sementara. Tidak ada kekacauan di sekitar, tetapi tidak ada saudara perempuan. Kolonel, suara anak buahnya datang dari kamar, terdengar cemas. Suatu perasaan buruk muncul di hati Atiza, berbalik dan berlari ke arah suara, datang ke kamar tidur Tatana. Yang Anda lihat adalah pemandangan yang mengerikan, semua diseprai putih berceceran hitam, Tatana terbaring tak bergerak di tempat tidur, cairan hitam di mulutnya masih mengalir, mata terbuka di wajah, dan tidak ada yang bereaksi. Kakak, Atiza bergegas kaget. Kolonel, jangan, hati-hati dan beracun. Beberapa anak buahnya melihat ini dan memeluknya, menjauhkannya dari Tatana. Bajingan, lepaskan aku. Atiza meronta dengan marah. Kolonel, tolong tenanglah. Jika Anda mendapatkan rencana dari orang-orang itu, bagaimana Anda bisa membalaskan dendam saudara perempuan Anda? Kata-kata Anda, tenangkan Atiza yang marah segera, ya. Jika seseorang benar-benar menggunakan saudara perempuannya untuk berurusan dengan dirinya sendiri, maka dia terlalu impulsif, bukankah dia akan berada dalam perangkap pihak lain? Lalu siapa yang bisa membalaskan dendam saudara perempuannya pada akhirnya? Cepat panggil ambulans, teriak Atiza menggigil. Melihat kelegaan, anak buahnya merasa lega. Status Atiza tidak biasa. Jika terjadi sesuatu yang salah dengannya, beberapa orang akan sial.
Panggil ambulans Anda. Pada saat yang sama, sebagai militer, perintahkan pihak lain untuk datang sesegera mungkin. Bajingan, jangan biarkan aku tahu siapa kamu. Aku bersumpah, aku akan menggorok lehermu dengan tanganku sendiri. Balas dendam untuk saudara perempuanku. Atiza menahan rasa sakit yang hebat di hatinya, menggertakkan giginya. Setelah Zhang Yu menunggu Mario membakar cacing itu, Lisa diizinkan untuk mencuci lendir di tubuhnya. Lisa mendengar kalimat ini seolah-olah dia telah terbebas. Dalam perasaannya, dia dapat menanggungnya sampai sekarang, itu adalah keajaiban. Jika hari ini adalah mimpi buruk, saya harap saya tidak akan pernah mengalami mimpi menjijikkan seperti itu di kehidupan kedua saya. Zhang Yu mengumpulkan barang-barang bekas dan menyuruh Jaspar meninggalkan villa saat dia pergi. Zhang Yu dan Mario meninggalkan villa dan terus mendidih, tetapi kali ini untuk Lisa. Meskipun bintik-bintik hitam di tubuh Lisa telah menghilang, tubuh telah menyerap beberapa racun dan kotoran lainnya. Hal-hal ini berasal dari lendir serangga beracun menjijikkan yang telah dia persiapkan. Kemudian racun-racun ini juga harus dibersihkan, jika tidak Lisa akan dikeluarkan. Tubuh memiliki dampak yang besar. Lisa mencucinya selama lebih dari 1 jam. Dapat dikatakan bahwa butuh sebotol penuh gel mandi untuk benar-benar terbebas dari keadaan menjijikkan, tetapi ketika dia mengumpulkan kembali keberaniannya untuk melihat ke cermin, dia melihat wajah-wajah mengerikan itu di wajahnya. Bintik-bintik hitam telah sepenuhnya menghilang, dan kegembiraan di hati saya tak terlukiskan. Sebagai seorang wanita dan kecantikan, tentu saja kecantikan lebih penting daripada kehidupan. Jika dia tidak bertemu Zhang Yu secara kebetulan, maka akhir hidupnya dapat dikatakan masih jauh, yang juga membuat rasa terima kasihnya kepada Zhang Yu mencapai puncaknya. Lisa mengganti pakaiannya, berjalan keluar dari villa, melihat Zhang Yu, yang sedang merebus obat di kejauhan, dan segera berlari menghampiri. Zhang Yu mendengar langkah kaki, menoleh, melihat Lisa. Sudah pulih sepenuhnya, dan tertawa, "Baiklah, Lisa. Kamu berubah lagi." Zhang Yugang mengatakan ini, Lisa menukik, dan itu adalah ciuman basah. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu terpana oleh ciuman itu saat itu. Yang membuatnya merasa lebih berlebihan adalah bahwa pihak lain menjulurkan lidahnya dalam serangan mendadak ini. Mario tersenyum ketika dia melihat ini, dan bersiul sebagai dorongan. Zhang Yu tiba-tiba diserang oleh Lisa. Tentu saja, dia ketakutan, diikuti dengan mendorong pihak lain, mengerutkan kening, "Apa yang kamu lakukan?" "Maaf, aku agak terlalu bersemangat." Lisa juga memerah saat ini. Dia juga merasa bahwa dia tampak sedikit terlalu awal. Tentu saja, dalam hatinya, dia juga mendorong Zhang Yu begitu cepat, merasa sedikit canggung. "Katakanlah kamu juga terlihat bagus." Sepertinya pihak lain tidak perlu menanggapi sebanyak itu. "Apa yang begitu menarik?" Zhang Yu mengerutkan kening, tiba-tiba teringat masa lalu Lisa, dan langsung bertanya-tanya, "Ya, bukankah kamu, berteman itu istimewa?" Lisa mendengar Zhang Yu menyebutkan ini, wajahnya sedikit malu, tetapi menghilang lagi dan dengan cepat, "Bukankah kamu istimewa?" Zhang Yu tertawa, "Ayolah, kamu. Aku normal, sangat baik." Lisa memutar matanya. "Potong, kedengarannya aku tidak normal." Oh, tiba-tiba terdengar suara berdeham. Beberapa orang menoleh dan melihat Christina berdiri tidak jauh dari sana, tampak aneh. "Nona, Anda kembali." Mario buru-buru menyapa orang lain ketika dia melihat ini. Christina mengangguk, dan berkata, "Apa yang Anda lakukan di sini?" Dia melihat wajah Lisa selama percakapan, dan berkata dengan heran, "Lisa, bagaimana wajah Anda pulih?" "Terkejut, Nona Christine, wajah saya telah disembuhkan oleh Tuan Zhang," kata Lisa dengan gembira. Ketika Christina mendengar kata-kata itu, buru-buru mendekat dan melihat dengan saksama, dan menemukan bahwa bintik-bintik hitam yang mengerikan di sisi lain telah sepenuhnya menghilang, dan dia menjadi wanita cantik lagi. Ini juga membuatnya tersenyum, dan berkata, "Lisa, selamat, Anda telah menjadi wanita cantik lagi. Akhirnya Anda bisa berhenti membuat diri Anda begitu gelap." Christina juga seorang wanita. Lisa secara alami dapat berbagi kegembiraannya dengannya, dan kedua orang itu segera mengobrol bersama, seperti 1000 bebek. Zhang Yu terus merebus obatnya. Setelah obatnya direbus, dibiarkan beberapa saat. Baru kemudian menyuruh Lisa meminumnya, dan semuanya selesai di malam hari. Christina memerintahkan koki untuk menyiapkan makanan mewah di rumah,
untuk merayakan keberhasilan penyembuhan Lisa dari penyakitnya. Di malam hari, Valero menyadari bahwa dia sudah bisa berbicara. Meskipun tidak wajar untuk hanya mengeluarkan sedikit suara vokal, itu juga membuat suasana makan malam lebih aktif. Zhang Yu, sebagai pahlawan pertama, tentu saja didukung oleh semua orang. Setelah makan malam, Zhang Yu akhirnya memiliki kesempatan untuk mentransfer semua uang yang terutang kepada Christina ke rekeningnya. Christina tentu saja menawarkan untuk meninggalkan Zhang Yu dengan biaya perawatan untuk dirinya dan ayahnya, tetapi Zhang Yu tidak setuju. Meskipun dia sangat menyukai uang, dia bukan orang gila yang membutuhkan semua uang. Selain itu, tidak ada yang namanya meminta begitu banyak uang untuk mengobati penyakit apapun. Menjadi seorang pria terkadang bisa menjadi bodoh, tetapi cobalah untuk tidak memperlakukan orang lain sebagai orang idiot. Terlebih lagi, hanya karena Christina mampu meminjam begitu banyak uang untuk dirinya sendiri dan membantunya membuat kostum pertunjukan yang merepotkan dalam waktu yang singkat, hal-hal ini sudah merupakan bantuan besar bagi Zhang Yu, jadi Zhang Yu sekarang berpikir bahwa Christina tidak lagi membutuhkan uang. Dapat dikatakan bahwa keduanya sekarang adalah teman baik. Dari sudut pandangnya, terlalu berlebihan untuk saling menagih sepeser pun. Christina tentu saja sangat senang bahwa Zhang Yu menganggap dirinya sebagai teman. Meskipun uang seringkali merupakan cara yang efektif, bagi teman sejati, mengukur persahabatan antara kedua belah pihak dengan uang seringkali tidak tepat. Beberapa hari berikutnya, Zhang Yu mengerahkan seluruh energinya untuk Christina. Meskipun ia menyembuhkan beberapa orang dalam beberapa hari ini, tetapi karena orang-orang ini semuanya adalah penyakit yang lebih serius, penyakit Christina, mereka tidak begitu cemas. Tetapi tidak ada seorang pun di sini yang sakit, dengan Christina yang begitu merepotkan. Jika orang lain mengatakan itu adalah masalah, maka dia adalah masalah besar, dan dia tidak bisa menunggu. Zhang Yu memberi Christina perawatan akupuntur yang subur, terutama untuk menyesuaikan kekurangan organ dalam dan ki serta darahnya, dan merangsang mereka untuk secara bertahap kembali ke kondisi kerja normal. Kondisi Christina memerlukan rencana perawatan yang komprehensif. Tentu saja, tidak sekali atau dua kali perawatan dapat memberikan efek yang merusak. Zhang Yu memberikan Christina sepasang obat tradisional Tiongkok, dan Mario secara teratur pergi ke pemilik apotek di pecinan untuk merebus obat. Setelah ini, ia mewariskan seperangkat metode Qigong pengondisian tubuh kepada Christina, yang memungkinkannya untuk berlatih setiap saat matahari terbit dan terbenam setiap hari. Pada saat itu, kecepatan pemulihan tubuh akan meningkat secara signifikan, yang pasti akan membantu perawatan selanjutnya. Lisa akhirnya membawa 500.000 yuan untuk pengobatan Zhang Yu. Meskipun dia merasa sedikit sendiri, tetapi dengan kemampuannya, ini sudah batasnya. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak uang, Anda mungkin perlu meminjam uang. Zhang Yu secara simbolis hanya memiliki 50.000, dan sisanya dikembalikan kepada Lisa. Bagaimanapun, pihak lain tidak seperti Christina yang lahir di keluarga kaya, dan tentu saja dia tidak bisa membiarkan pihak lain melunasi utangnya. Tentu saja, kebaikan Zhang Yu juga sangat diingat oleh Lisa. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas kebaikan Zhang Yu, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kesempatan di masa depan, jadi dia hanya bisa menaruh kebaikan seperti ini di masa depan. Karena Zhang Yu akan segera mulai sekolah, tidak mungkin dia akan tinggal di Roma untuk waktu yang lama. Setelah membantu Christina mengatur rencana perawatan lanjutan, Zhang Yu memesan tiket pesawat untuk kembali ke Tiongkok. Tentu saja, dia juga mengatur jadwal perawatan untuk Christina. Selama kondisi fisiknya memenuhi persyaratan Zhang Yu, dia bisa pergi ke Tiongkok, dan Zhang Yu akan merawatnya untuk tahap kedua. Zhang Yu sudah siap untuk semuanya. Setelah dikirim oleh semua orang, dia naik pesawat dan kembali ke rumah. Zhang Yu tidur di pesawat. Ketika dia tiba di Beijing, jet lag dikurangi, yang kebetulan tengah hari keesokan harinya. Karena saya sudah lama tidak bertemu ibu saya, Zhang Yu pertama kali meneleponnya setelah meninggalkan pesawat. Awalnya Zhang Yu ingin bertemu ibunya untuk makan, tetapi sekolah ibunya mengatur agar para peserta pelatihan mereka pergi ke perusahaan pakaian selatan untuk belajar, dan mereka belum berada di Beijing. Tidak mungkin, Zhang Yu harus memesan tiket kereta kembali ke Zhonghai. Di malam hari, Zhang Yu akhirnya menginjakkan kaki di kampung halamannya. Zhang Yu kembali ke rumahnya, dalam suasana hati yang baik, dan sedikit mandi. Dia merasa benar-benar santai.
Pada saat ini Zhang Yukai menelepon teman-teman sekelasnya dan segera mengeluarkan ponselnya dan mengetik beberapa kata di grup kelas 12 kakak-kakak. Aku Hu Hansan lagi. Kata-kata Zhang Yu tentu saja menimbulkan respons yang sangat besar di grup seolah-olah mereka telah digoreng. Hu Hansan, siapa itu? Bos, Anda telah dicuri. Wu Fati mengetik dengan terkejut. Sudah berakhir, sudah berakhir. Para bangsawan semuanya telah dicuri, jadi kita yang tidak tahu kebenaran bukanlah Putri Duyung. Zhao Zijun juga membuat keributan. Tidakkah kamu repot-repot? Apakah kamu Zhang Yu? Kirim video untuk memberitahu kami. Tan Xiaonan. Zhang Yu tersenyum ketika dia melihat ini, dan segera mengirim video kecil untuk menyapa semua orang. Melihat bahwa itu adalah Zhang Yu, para anggota kelas segera menjadi aktif. Bos, mengapa kamu kembali? Wu Fat mengeluh. Tidak, bos, kamu tidak berada di kota Banli, kelasnya sangat membosankan. Zhao Zijun, bukankah semua hari libur? Tempat mana di kotaku? Zhang Yu mengetik dengan aneh. Kenapa kamu bingung? Kita semua di sekolah menengah untuk memulai sekolah, hanya beberapa hari libur. Kita sudah masuk kelas, dan bahkan ruang kelas telah dipindahkan. Hanya saja kita tidak perlu belajar mandiri selama liburan. Oh, itu saja, aku baru saja kembali, ini tidak jelas. Zhang Yu, bos, aku menonton video pertunjukan Eropamu secara online. Itu luar biasa. Wu Fatzi, aku juga membacanya, dan aku juga membaca banyak komentar, yang semuanya memujimu sebagai artis kelas dunia. Royce di Tiongkok, Zhao Zijun, apakah aku sehebat itu? Zhang Yu, ini bahkan lebih baik dari ini. Sekarang ketenaranmu di sekolah seperti hari surgawi. Dapat dikatakan bahwa kamu lebih terkenal daripada kepala sekolah. Benar bos, kepala sekolah Huang dipindahkan, tahukah kamu? Wu Zizi, di mana pemindahannya? Zhang Yu, kudengar aku dipindahkan ke Biro Pendidikan. Sekarang sekolah kita dipimpin oleh kepala sekolah, Jia, yang bertindak sebagai kepala sekolah. Wu Fatzi, oh, sepertinya Presiden Huang telah bangkit. Zhang Yu, lalu, Serikat Mahasiswa baru-baru ini mengatur penerimaan mahasiswa baru, tahukah kau? Su Qian, aku tidak tahu, aku sibuk akhir-akhir ini, grup diblokir olehku. Kenapa? Apakah Serikat Mahasiswa akan bertanggung jawab atas penerimaan mahasiswa baru tahun ini? Zhang Yu, tolong, bagaimana dengan Ketua Serikat Mahasiswa? Penerimaan mahasiswa baru selalu menjadi tanggung jawab Serikat Mahasiswa dan kantor pengajaran. Su Qian, bukannya Serikat Mahasiswa telah melakukan banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Semua orang cukup kritis terhadap Anda, guru tua yang tidak memandang orang lain. Tan Xiaonan, saya tidak sibuk. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk mengurus hal-hal ini? Selain itu, bukankah Serikat Mahasiswa memiliki Cui dan Jiang Yan? Ya, Feng Shaohua, Zhang Yu, Feng Shaohua telah pindah ke sekolah. Saya mendengar bahwa saya telah dipindahkan ke sekolah menengah atas Beitong. Wu Fatzi, jadi sekarang kita memiliki wakil ketua dalam rapat. Apakah sekolah telah mengatur seseorang? Zhang Yu, tidak ada rencana. Kantor urusan akademik mengatakan itu akan diatur setelah Anda kembali. Zhao Zijun, aku tidak menyangka akan sesulit ini. Aku harus menunggu semuanya kembali. Ngomong-ngomong, Su Qian, apakah kamu ingin menjadi wakil ketua? Zhang Yu, aku baru saja menjabat sebagai wakil direktur kantor, oke. Aku telah dipromosikan ke berbagai tingkatan. Aku wakil ketua, tidak bisakah yang lain bergosip? Su Qian, apapun yang mereka lakukan. Aku ketua, aku yang memutuskan. Jika kamu ingin melakukannya, aku akan mengaturnya untukmu. Zhang Yu, lupakan saja, kemampuanku tidak cukup. Su Qian, Tan Xiaonan, bagaimana denganmu? Apakah kamu berencana untuk membawa beban berat? Zhang Yu, kamu bisa mengampuni aku. Aku menyesali semuanya. Serikat Mahasiswa Besar memiliki banyak hal dalam satu hari. Itu hanya mencari masalah karena menunda belajar. Tan Xiaonan, biarkan Direktur Liu dari kantor masuk. Orang ini sangat berkuasa, dan dia sangat terorganisasi dalam pekerjaan kantornya. Su Qian, Liu An, tidak apa-apa, aku akan bertanya padanya nanti. Zhang Yu, karena kalian semua sudah kembali. Besok pagi, Serikat Mahasiswa akan mengadakan pesta pertemuan terakhir untuk para mahasiswa baru. Kalian harus datang lebih awal.
Su Qianqian, oke, begitu ya, Zhang Yu, oke, Ketua Regu, bisakah kalian membicarakan hal lain sekarang, dan apakah aku di sini untuk membantu? Kai Bin, ada apa, Zhang Yu? Tim basket sekolah kita akan melawan sekolah menengah atas Beitong di malam hari. Pertandingan terakhir babak penyisihan grup sudah berakhir. Di gimnasium menengah atas Beitong. Tim sekarang menunggu di pinggir lapangan. Karena kalian semua sudah kembali, jangan terburu-buru. Kai Bin, ayo, Lao Kai, sekolah kita sudah lama tidak bermain, apalagi yang Anda ingin bos lakukan. Apakah Anda memasang label kekalahan secara kolektif setelah pertandingan? Wu Fati, tidak, sejak kekalahan SMP ke-9 di pertandingan terakhir, hampir tidak ada harapan untuk menang. Kita tidak akan menang, suara teriakan itu seperti asap. Zhao Zijun, sebenarnya, performa sekolah kita tahun ini jauh lebih baik daripada tahun lalu. Tahun lalu, kita berada di posisi terbawah grup, tahun ini kita berada di posisi kedua dari bawah, jadi bagaimana kita bisa menang? Jiang Shuai, kuncinya adalah kita kalah dari SMP ke-9 dengan selisih 2 poin di pertandingan sebelumnya. Kalau tidak, monitor akan kembali saat itu, jadi mungkin masih ada harapan. Su Yiming, apakah kamu dan Jiang Shuai akan menonton pertandingan malam ini? Wu Fati, panggil kamu dan Lao Zhao. Kamu tidak ada di sini. Kita hanya bisa datang sendiri. Jangan bilang, ada cukup banyak orang. Mereka semua dari SMA Beitong. Tidak banyak dari kita di sekolah kita. Su Yiming, aku pergi ke sana tanpa melihat ke depan. Bukankah banyak orang yang mendukung sekolah kita di pertandingan terakhir? Sepertinya malam ini, sekolah kita berjuang demi kehormatan. Wu Fati, bukankah kau mengatakan bahwa berjuang demi kehormatan adalah proposisi palsu yang menipu diri sendiri? Zhao Zijun, apakah aku benar-benar mengatakan kata-kata filosofis seperti itu? Sepertinya level pribadiku tinggi. Wu Fati, oke, baiklah, ini akan segera dimulai, kalian tidak perlu repot-repot. Pemimpin Regu, cepat ke sini, kalian tidak bisa melakukannya tanpa dirimu. Kai Bin, baiklah, Fat Lao Zhao, ayo pergi bersama. Aku akan naik taksi untuk menjemputmu di atas. Zhang Yu, tidak perlu, Lao Zhao dan aku menunggumu di bawah. Wu Fati, aku pindah, aku tidak akan tinggal di sana. Zhang Yu, oh, itu saja, baiklah, Wu Fati, Zhang Yu meletakkan ponselnya, mengenakan pakaian tim basket sekolah yang dikeluarkannya sebelum liburan, turun ke bawah untuk naik taksi, dan langsung pergi ke rumah Wu Jie di lantai bawah. Setelah mobil menjemput Wu Jie dan Zhao Zijun, ketiganya langsung pergi ke sekolah menengah Beitong. Sekolah menengah Beitong terletak di area inti distrik Beitong. Sebagai salah satu sekolah menengah utama di kota Zhonghai, Zhang Yudao telah melewatinya beberapa kali dan tidak pernah masuk. Setelah Zhang Yu turun dari kereta, Su Yiming dan Jiang Shuai sudah menunggu di sini, dan pergi ke tempat olahraga di sekolah menengah Beitong. Su Yiming menyerahkan sertifikat kualifikasi pemainnya sendiri kepada Kai Bin dan memberikannya kepada Zhang Yu. Setelah mendekati gedung olahraga, saya langsung mendengar sorak-sorai dari dalam. Saya tidak perlu masuk untuk tahu, itu pasti sekolah menengah Beitong Atahmen. Lagi, beberapa orang berhasil memasuki gedung olahraga dengan kartu identitas pelajar tandang mereka, karena ini adalah pertandingan terakhir babak penyisihan grup, dan sekolah menengah pertama masih belum ada harapan, dan masih banyak kursi yang disediakan di area penonton tandang. Begitu beberapa orang memasuki gedung olahraga, suara penonton terdengar lagi, dan papan skor berubah pada saat yang sama. Tidak, dalam waktu kurang dari separuh waktu di babak pertama, mereka dikalahkan dengan skor 24-6. Bagaimana mereka bisa bertarung di bawah? Wu Jie berkata dengan ribut. Sekolah menengah Beitong adalah yang pertama dalam grup, dengan catatan kemenangan, dan tersingkir dengan mantap. Kami adalah yang kedua terakhir dalam grup. Kami hanya memenangkan satu pertandingan. Mereka telah tersingkir, dan perbedaan antara kekuatan dan moral sangat besar. Hanya dapat dikatakan bahwa itu tidak lebih dari sekadar fokus sekarang. Hanya berpartisipasi, Zhao Zijun berkata tanpa daya. Petik 2, Bos, ruang tunggu pemain sekolah kita ada di sana. Ayo pergi ke area penonton untuk bersorak, kata Su Yiming. Zhang Yu mengangguk dan berlari ke area pemain. Di area kepemimpinan yang didirikan di meja depan permainan,
ada beberapa orang yang menonton permainan. Jia Jilin dan Ningqin semuanya ada di sana, di samping mereka ada Liu Cheng, kepala sekolah SMA afiliasi Beitong, Han Kai, wakil kepala sekolah, dan pemimpin sekolah SMA afiliasi lainnya. Di tengah kerumunan, ada seorang pria dengan ekspresi santai di wajahnya, dan dia adalah Huang Yan. Meskipun skor sekolah menengah pertama itu mengerikan, itu tidak memengaruhi suasana hati Huang sedikitpun. Faktanya, sebagai wakil direktur pertama Biro Pendidikan, dia tidak harus menonton kompetisi semacam ini, tetapi baginya, dia tidak mabuk untuk mabuk. Menonton permainan bukanlah tujuannya, dan menonton Liu Cheng adalah kuncinya. Orang yang paling menyebalkan bagi Huang Cheng adalah Liu Cheng. Ketika dia baik-baik saja, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa. Diam-diam dia membuat dirinya tersandung dan menangkap para siswa. Sekarang lebih baik, Liu Cheng ada di depan dirinya sendiri, tetapi dia tidak berani bernapas. Tampaknya hal itu benar-benar membuat suasana hatinya begitu baik sehingga hasil pertandingan tidak begitu penting. Dibandingkan dengan kegembiraan Huang Yan, suasana hati Liu Cheng jatuh ke dasar lembah. Tentu saja, suasana hati Liu Cheng sangat buruk akhir-akhir ini. Orang yang paling dibencinya entah bagaimana telah menjadi wakil direktur pertama Biro Pendidikan, membuatnya mustahil baginya untuk menerima kenyataan ini dalam waktu singkat. Dalam pandangan Liu Cheng, sistem pendidikan ini juga harus memenuhi syarat. Bahkan jika giliran wakil direktur ini adalah gilirannya, dia seharusnya tidak beralih ke Huang Yan. Menurut usianya, dia setengah tahun lebih muda darinya. Yah, bahkan jika Anda memiliki kualifikasi itu, Huang seharusnya tidak memiliki kualifikasi itu. Tetapi faktanya justru sebaliknya. Huang Zheng sangat dapat dibenarkan bahwa dia duduk di posisi ini yang telah membuat seluruh industri pendidikan bersemangat. Jelas, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka, dan Anda tidak perlu khawatir tentang balas dendam orang lain. Entah bagaimana Anda satu kepala lebih tinggi dari diri Anda sendiri, dan Anda dapat melakukannya sendiri, dan Anda bahkan tidak dapat menanggapi setengah kentut. Liu Cheng sekarang sedang berbicara dengan Huang Yan, dia harus berhati-hati, dan tidak berani memiliki sedikit pun kegembiraan. Jika tidak, itu sudah cukup bagi pihak lain untuk memberi diri mereka beberapa masalah dalam pendanaan sekolah. Jika pihak lain menusuk mata, dan datang ke sekolah. Menengah afiliasi Beitong untuk membuat masalah bagi dirinya sendiri, maka dia memiliki hatinya yang mati. Tentu saja, ada hal-hal yang lebih mengerikan. Yaitu, Direktur Biro Pendidikan akan pensiun tahun depan. Huang Ye akan menjabat saat ini. Selama tidak ada kesalahan serius, maka Direktur adalah penerus 100%. Pada saat itu tidak akan menjadi kepala yang tinggi, yaitu, kakak laki-laki sejati dari sistem pendidikan, mengganggunya, dan dia cenderung meninggalkan tahta kepala sekolah, yang terlalu menakutkan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Liu Cheng juga sangat pemalu baru-baru ini, karena takut membuat pihak lain tidak bahagia lagi, bukan tidak mungkin untuk berkemas dan menyesuaikan diri dengan Ren untuk duduk di bangku yang dingin. Dengan suara gemuruh ombak lagi di lapangan, wajah Liu Cheng juga lebih malu. Saya khawatir di sini, saya tidak tahu bagaimana membuat hubungan yang baik dengan Huang Yan. Gol terus-menerus tim di sini benar-benar membuatnya sakit kepala. Yah, Liu Cheng berdeham dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka sekelompok anak-anak ini akan beruntung hari ini. Huang Yan tersenyum dan berkata, level basket sekolah menengah Beitong selalu bagus. Anak-anak bermain dengan baik, itulah yang seharusnya mereka lakukan. Hehe, sebenarnya, dalam situasi sebelumnya, Huang Ye pasti sangat marah. Itu meledak, tetapi hari ini suasana hatinya jauh berbeda dari sebelumnya. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa kau sekarang memiliki beban yang tinggi? Tentu saja kau harus melihat masalah dari sudut pandang yang lebih tinggi. Terlebih lagi, alasan mengapa ia datang untuk menonton pertandingan hari ini bukanlah dari sekolah menengah pertama nomor 1, tetapi terutama karena Liu Cheng yang ada di sebelahnya. Karena sekarang ia hanya perlu melihat Liu Cheng yang mengecil di depannya, dan ia merasa sangat senang. Selama bertahun-tahun tercekik, itu dapat dianggap sebagai meludah. Jia Jilin tiba-tiba sadar saat ini dan berbisik, Direktur Huang. Lihat, Zhang Yu kembali. Benarkah? Mata Huang Yan berbinar dan ia sedikit bersemangat. Di mana itu? Tidak, bukankah dia ada di area pemain? Jia Jilin mengangkat tangannya dan menunjuk.
Huang Yan mendengar kata-kata itu dengan tergesa-gesa melihat ke area pemain dan menemukan bahwa Zhang Yu benar-benar muncul di sana. Han Weidong, sebagai pelatih kepala tim sekolah-sekolah menengah pertama nomor 1, duduk di area pemain, dan tampak tidak senang. Meskipun tim menyerahkan diri ke panggung setelah menyerahkannya kepada mereka, bagaimanapun juga, level pemainnya terlalu buruk, dan dia juga wanita yang pintar. Meskipun para pemimpin sekolah menengah pertama nomor 1 tidak mengatakan apapun tentang hasil kali ini. Tetapi kuncinya adalah wajahnya agak tidak nyaman. Dia juga asisten pelatih tim basket kota. Dia membawa tim ke dasar grup dan membuatnya tersipu. Ketua, Anda di sini. Suara Kevin tiba-tiba terdengar, tentu saja menarik perhatian Han Weidong. Tetapi ketika dia melihat wajah mentah, juga mengenakan kaos sekolah menengah pertama, dia mengerutkan kening. Tampaknya dalam ingatannya, dia seharusnya tidak pernah melihat siswa ini, tetapi bahkan jika dia tidak memperhatikan situasi tim, dia tidak akan memiliki pemain yang tidak dapat mengingatnya. Han Weidong telah melihat Zhang Yu sebelumnya, tetapi sekarang dia benar-benar lupa. Ketua Zhang, mengapa Anda di sini? Wang Shuai terkejut. Juga duduk di bangku adalah Sue Ken dan Zheng Suming, serta 3 pemain asing dengan mata besar dan mata kecil. Zhang Yu memandang beberapa orang dan tertawa, bukankah aku kapten tim? Kenapa? Aku tidak boleh datang. Beberapa orang di sekitar mendengar ini sambil memutar mata. Oke, kenapa kamu belum mendengar tentang kapten tim sampai pertandingan terakhir? Namun, Jia Jilin yang mengatur Zhang Yu sebagai kapten. Hanya saja dia tidak menyangka Zhang Yu akan mengambil liburan yang begitu lama. Sebaliknya, kapten saat ini diwakili oleh Chen Qi. Kai Bin sibuk dan berkata, pemimpin regu. Ayo pergi dan sapa pelatih Han dulu. Lalu pemanasan. Zhang Yu mengangguk dan mengikuti Kai Bin ke sisi Han Weidong. Kai Bin berkata, pelatih Han, ini adalah ketua regu kelas kita, dan juga kapten tim kita, Zhang Yu. Dia punya sesuatu untuk diminta cuti beberapa waktu lalu. Aku baru saja kembali. Coba kau biarkan dia melakukan pemanasan. Pertandingan yang bagus. Han Weidong mendengar bahwa wajahnya lebih jelek daripada orang lain. Tentu saja, nama Zhang Yu dikenalnya, karena Jia Jilin secara khusus menyambutnya dan meminta cuti untuknya. Dikatakan bahwa dia tidak terbiasa berpartisipasi dalam pelatihan, dan dia akan kembali setelah kompetisi resmi. Ini hebat, ini lebih dari sekadar kompetisi formal. Semuanya sudah berakhir setelah kompetisi resmi. Dia tidak akan datang ke sini. Jika Kevin tidak menyebutkan namanya, dia akan melupakan orang ini. Melihat wajah Han Weidong yang dingin, Kevin tidak punya pilihan selain mengejutkan Zhang Yu di sampingnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, pelatih Han, aku punya insiden beberapa hari yang lalu, tetapi aku meminta cuti dari ketua sekolah. Aku hanya sibuk akhir-akhir ini. Saya mungkin akan kembali agak terlambat, maaf. Apakah Anda ingin saya melakukan pemanasan? Han Weidong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, tidak lagi. Orang-orang sibuk seperti Anda, tim tidak mampu membelinya. Anda masih pergi dan duduk. Saya tidak akan melupakan Anda ketika mengirimi saya oleh-oleh. Tentu saja, Zhang Yu mendengar ketidaksenangan Han Weidong, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tersenyum, dan berkata, baiklah. Saya akan pergi ke tempat istirahat. Anda menelepon saya jika ada sesuatu. Setelah itu, dia kembali ke area pemain. Kai Bin sedikit malu ketika dia melihat situasi itu dan berkata, pelatih. Skuad kami bermain sangat baik, tetapi dia telah tampil di Eropa untuk sementara waktu sekarang. Benar-benar tidak ada waktu. Beri dia kesempatan lagi. Han Weidong menatap Kai Bin dengan tatapan pucat dan berkata, Kai Bin. Saya tidak peduli apakah dia pergi ke Eropa atau Amerika Serikat. Jika dia kembali beberapa pertandingan lebih awal, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi Anda bisa lihat pertandingannya, lihat waktunya, lihat skor saat ini, kesempatan apa lagi yang bisa saya berikan kepadanya. Kai Bin terdiam ketika mendengar ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa Han Weidong salah. Selain itu, dia adalah seorang pelatih dan dia hanya pemain cadangan. Tentu saja, dia tidak berani bersaing dengan pemimpin tim teratas. Kai Bin dengan enggan kembali ke area istirahat. Ketika dia duduk di sebelah Zhang Yu, dia sedikit malu dan berkata, pemimpin regu. Maaf, saya ingin Anda membantu kami dengan sedikit moral. Saya tidak berharap pelatih mengizinkan Anda masuk.
Tidak masalah. Lalu ketika saya datang untuk menyemangati tim kami, tidak bisa bermain, meneriakkan dua suara yang sama. Wajah Zhang Yu tidak masalah, sebenarnya, dia tidak memiliki prasangka terhadap Han Weidong, jadi mari kita lakukan apapun yang dia inginkan. Jika Anda tidak bermain lebih baik, Anda akan senang. Huang Zheng melihat Zhang Yu duduk di area pemain, dan sejujurnya, dia benar-benar ingin berlari untuk menghubunginya segera. Apa yang terjadi pada orang lain yang bukan dirinya sendiri? Namun, dalam hatinya sendiri, dia adalah cermin. Pada awalnya, tidak ada kabar dari Zhang Yu, dan bukan gilirannya sebagai direktur. Terus terang, bahkan jika pihak lain adalah cahaya penuntunnya sendiri, ditambah pendukung besar, tentu saja, rahasia ini masih tersembunyi di dalam hatinya. Meskipun Huang Yan ingin melanjutkan, dia masih bermain, dan dia memiliki tujuan yang terlalu besar dan tidak terlalu nyaman, jadi dia hanya bisa duduk di tempat dan menunggu jeda untuk melihat pemimpin lama. Permainan masih berlangsung, tetapi kesenjangan antara skor semakin besar dan besar. Meskipun Huang Yan merasa acuh tak acuh, Jia Jilin masih memiliki beberapa masalah dengan wajahnya. Apa yang saya katakan sekarang juga merupakan penjabat kepala sekolah, kinerja sekolah terlalu buruk, dan saya tidak mampu kehilangan muka. Jia Jilin awalnya berpikir bahwa setelah Zhang Yu datang, dia akan bergegas dan membantu sekolah mengejar skor. Bahkan jika itu dapat dipertahankan, ini sedikit kerugian. Namun setelah Zhang Yu datang, dia malah duduk tak bergerak di area pemain. Hal ini membuat Jia Jilin sangat tidak puas dengan Han Weidong. Kenapa tidak biarkan Zhang Yu bernyanyi? Aku juga ingin benang wol. Peluit berbunyi dan babak pertama akhirnya berakhir. Skor di lapangan adalah 40-12, dan sekolah menengah pertama tertinggal. Zhang Yu bahkan tidak bisa bermain pada akhirnya. Meskipun dia mengganti beberapa pemain pengganti di tengah, Han Weidong sengaja tidak memanggil Zhang Yu, tetapi beberapa pemain lain telah bermain. Beberapa pemain utama, dapat dikatakan bahwa ada banyak tekanan di hatiku. Bagaimanapun, skornya tertinggal, dan kebugaran fisik serta moral telah turun secara signifikan. Bahkan ketika Zhang Yu datang, beberapa orang lemah. Istirahat, para pemain minum banyak air, masing-masing dengan kepala tertunduk dan moral mereka tidak tinggi. Halo teman sekelas. Sebuah suara datang. Semua orang melirik mereka dan melihat Huang Yan dan Jia Jilin, serta Ning Qin datang. Halo, Kepala Sekolah Huang. Semua orang bergegas menyambut para pemimpin sekolah. Oke, Huang Yan tersenyum dan melambaikan tangan kepada semua orang, diikuti dengan melihat Zhang Yu, dan tersenyum ramah. Zhang Yu kembali. Bagaimana dengan tur Eropa? Apakah lancar? Lancar, cukup lancar. Butuh banyak waktu di tengah-tengah. Menunda pertandingan. Zhang Yu tertawa. Hei, pertandingan itu masalah sepele. Tur Eropa adalah acara utama. Saya menonton video penampilan Anda secara online. Itu luar biasa. Anda mendapatkan penghargaan untuk kami kota Zhonghai. Biro Pendidikan telah menyatakan Anda sebagai siswa Miyoshi Provinsi dan kader berprestasi di provinsi ini. Saya harap Anda dapat melakukan upaya yang gigih dan terus bekerja keras. Petik 2. Hehehe, begitu. Terima kasih, Kepala Sekolah Huang. Tentu saja, Zhang Yu tidak menangkap semua hal ini, tetapi bagaimanapun, itu tidak ada gunanya, tidak sia-sia. Jia Jilin tertawa. Zhang Yu. Sekarang Presiden Huang telah dipromosikan menjadi Wakil Direktur Pertama Biro Pendidikan. Apakah kamu tidak tahu? Benarkah? Selamat, Tuan Huang. Tidak, sekarang seharusnya dipanggil Direktur Huang. Zhang Yu sebenarnya baru mengetahuinya di kelompok kelas, tetapi tidak dapat mengatakan bahwa dia mengetahuinya, jadi dia berpura-pura tidak mengetahuinya, dan pada saat yang sama menyapa Huang Yidao. Pada saat ini, Huang Zheng melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, berkata, Hei, aku hanya seorang direktur kecil. Tidak ada apa-apanya, ini lebih dari sekadar tindakan yang ditambahkan Zhang Yu untuk kejayaan kota di Eropa. Mendasar, tidak layak disebut, tidak layak disebut. Hehehe, Zhang Yu juga tersenyum. Sebenarnya, menurut pendapatnya, dia telah memberikan wajah kepada Huang Yan, jadi dia tidak perlu terus bersikap sopan, terlalu lelah. Namun, Jia Jilin dan Ning Qin yang bersebelahan merasa bahwa suasananya agak salah. Tampaknya aneh bahwa Huang Yan lebih terkendali daripada Zhang Yu di masa lalu. Huang Ye juga merasa bahwa dia sedikit salah,
dan buru-buru membuka topik pembicaraan, berkata, Zhang Yu. Eropa pasti lelah. Apakah kamu masih bisa bermain di babak kedua? Jika tidak, istirahatlah. Zhang Yu tersenyum, aku baik-baik saja. Kuncinya adalah pelatihan menganggapku tidak cukup baik dan tidak akan membiarkanku pergi. Huang Yan segera menarik ke bawah ketika dia mendengar wajah ini, dan menoleh ke Han Weidong dengan ekspresi tidak senang. Han Weidong melihat Zhang Yu mengenakan sepatu kecil untuk dirinya sendiri pada saat kritis. Tentu saja, sangat marah, tetapi Huang Yan hadir, dan dia tidak bisa menyerang. Kemudian dia berkata dengan malu, Direktur Huang, aku tidak ingin membiarkannya pergi, tetapi dia tidak berpartisipasi dalam pelatihan dan tidak berlatih dengan baik. Aku takut dia akan terluka. Saya tidak takut cedera. Selama pelatihan setuju, saya bisa melakukan pemanasan sekarang. Zhang Yu terbelalak. Huang Yan berkata dengan ekspresi tegas, aku bilang Xiao Han. Siswa Zhang Yu bukan hanya ketua serikat siswa sekolah, tetapi juga pemenang kota dan provinsi. Kamu tidak mengenalnya karena kamu tidak terlibat dalam pendidikan. Ya, ini bisa dimaafkan. Aku melihat bagian kedua. Biarkan Zhang Yu mengatur dan mengatur. Tidak ada kerugian. Jia Jilin juga berkata dengan dingin, Xiao Han. Meskipun Zhang Yu tidak datang sebelumnya, cutinya disetujui oleh sekolah. Adapun hasil kompetisi, ini bukan kuncinya, kuncinya adalah berpartisipasi. Aku berkata, kamu bisa menyelesaikannya. Han Weidong melihat bahwa Huang Yan dan Jia Jilin tidak terlalu tampan, dan tahu bahwa dia telah menyebabkan keduanya tidak bahagia. Tampaknya siswa bernama Zhang Yu lebih dihargai oleh keduanya daripada imajinasinya sendiri. Tampaknya bahkan jika dia tidak ingin melepaskannya, dia juga harus melepaskannya. Menganggukkan kepalanya dan berkata, Kepala Sekolah Huang. Kepala Sekolah Jia, aku benar-benar takut Zhang Yu akan terluka dan tidak ada maksud lain. Karena kalian berdua berkata begitu. Kalau begitu biarkan pemimpin Zhang memulai di babak kedua. Kau lihat itu saja. Huang Zheng mengangguk puas, menoleh ke Zhang Yu, Zhang Yu. Kau akan berolahraga di babak kedua, tetapi jika kau tidak merasa sehat, jangan memaksakannya. Lagi pula, kau sibuk tampil di waktu yang sama. Jangan cukup berlatih, jangan tegang itu tidak baik. Aku tahu kepala sekolah Huang. Yakinlah, ketika semua orang berbalik dan berencana untuk pergi, Jia Jilin teringat sesuatu lagi, dan berkata, ya, Zhang Yu. Sertifikat dan bonusmu untuk melihat para pahlawan bagi pemuda yang baik di provinsi itu telah dikeluarkan. Itu dikirim oleh sekolah untuk mewakilimu. Ketika kau pergi ke sekolah besok, jangan lupa untuk mengingatkanku untuk mengambil barang-barang itu kembali. Aku tahu, setelah semua orang pergi, Zhang Yu dan Han Weidong saling memandang, dan tidak ada yang berbicara. Han Weidong duduk cemberut di kursi dengan wajah yang tidak menyenangkan. Tentu saja dia marah karena Zhang Yu mengenakan sepatu kecil untuk dirinya sendiri di depan umum, tetapi tidak ada cara untuk membawanya. Meskipun dia adalah pelatih tim, dia kentut di depan Huang Yan dan yang lainnya. Tetapi Zhang Yu sangat tidak sopan. Tidak apa-apa, ketika anak Anda lelah dan jatuh, dia tidak akan pernah mengecewakan Anda. Anda akan kelelahan saat itu. Zhang Yu memanfaatkan waktu istirahat, melakukan pemanasan, dan tampak seperti ingin menunjukkan keahliannya. Beberapa pemain utama yang hadir sedikit bermata besar dan bermata kecil. Bagaimanapun, Zhang Yu tidak pernah datang ketika tim berlatih, dan tim tidak mengatur posisi tetap untuknya. Tetapi jika dia datang, siapa yang akan dia gantikan? Kapten sementara Chen Qi melihat beberapa orang di sekitarnya menatapnya, dengan enggan bangkit dan datang ke sisi Han Weidong, dan berbisik, pelatih, jika kapten ada di lapangan, siapa yang akan kita akhiri? Han Weidong mendengar Chen Qi dengan tatapan kosong dan berkata, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Tentu saja, dia memukul posisi itu, yang mana? Tapi, Chen Qi berkata dengan sedikit malu-malu, tapi dia bisa bermain di posisi manapun. Dan dia bermain dengan sangat baik. Sekarang kamu telah membuatnya begitu kuat. Biarkan dia menjadi center. Han Weidong sengaja membalas. Chen Qi membeku, meskipun dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya dan kembali ke area pemain, berkata, Ma Jinpeng. Kalau begitu kamu turun. Kapten, pelatih membiarkanmu bermain sebagai center. Orang-orang di sekitarku mendengarkan sambil mendengarkan. Meskipun Zhang Yu juga bisa bermain sebagai center, bagaimanapun,
tinggi 1,99 sedikit tidak cukup dalam kompetisi tingkat ini. Dan dia tidak setinggi Ma Jinpeng. Dibandingkan dengan Sun Gang, center dari Beitong Attachment Center, dia sedikit lebih pendek. Bermain sebagai center agak enggan. Tidak masalah, aku akan bermain sebagai center. Tentu saja, Zhang Yu tidak masalah. Dari sudut pandangnya, semuanya sama saja. Ma Jinpeng juga sangat senang. Di babak pertama, dia kelelahan karena center lawan. Lebih baik Zhang Yu daripada dirinya sendiri. Dia senang dan santai. Bagaimanapun, penampilannya saat ini tidak lagi mudah tersinggung. Tidak perlu kelelahan. Waktu istirahat sudah berakhir. Sebagai center awal, Zhang Yu dan semua orang berjalan ke lapangan. Baiklah, susunan pemain awal untuk sekolah menengah pertama telah diubah. Ada juga seorang center, jelas lebih pendek dari Dagang. Tampaknya orang besar yang memulai di sekolah menengah pertama harus takut, jadi dia tidak berani pergi. Tetapi sekolah menengah pertama ini mengubah orang, dan mereka tidak mengubah tinggi badan mereka. Yang ini lebih pendek dari itu, dan ini bukan kelas. Bagaimana mungkin ini lawan yang tangguh? Bagus, kau tidak perlu repot-repot. Sosok Dagang sudah menjadi siswa SMA yang langka. Bagaimana mungkin ada pemain yang bisa menandinginya? Anak malang, sungguh sial bertemu dengan kehadiran Dagang yang menyimpang dalam sebuah permainan. Jangan katakan itu. Anak ini terlihat agak familiar. Di mana kau pernah melihatnya? Ketika Chen Qi bersiap untuk melakukan servis di lapangan belakang, Zhang Yu datang ke setengah lapangan lawan. Ketika dia datang di sebelah senter besar di SMA Beitong, lawan tersenyum padanya. Anak muda, apakah senter utamamu takut padaku? Tidak berani. Zhang Yu saling melirik dan mengabaikannya sama sekali. Sun Gang bahkan lebih bangga ketika dia melihat ini, dan tertawa, hei. Bocah, bahkan jika kamu tidak berbicara, itu tidak berguna. Karena sekolah menengah pertamamu adalah makanan. Bahkan jika kamu mendapatkan satu orang lagi, kamu bukan lawan kami. Gunakan aku, beri air untuk membuat wajahmu lebih mudah. Zhang Yuwenyan menunjukkan warna aneh dan berkata, hei, apakah kamu di sini untuk bermain? Atau untuk mengobrol? Jika kamu berbicara tentang penyakit, aku akan meresepkan obat untukmu dan menjahit mulutmu dengan jarum. Itu pasti akan segera terjadi. Oh, bocah bau, kamu gila. Oke, aku akan memberitahu anakmu bahwa aku hebat sekarang juga. Sun Gang mengancam dengan tatapan buruk. Tunggu sampai kamu bisa melakukannya. Selama pembicaraan, Chen Qi sudah datang ke dekatnya dan melemparkan bola ke dirinya sendiri. Sun Gang melihat Zhang Yu menerima bola, mencibir, dan berkata, ayo, bocah. Biarkan kamu melihat konsekuensi menyinggung Don Ke Kongku. Di kaki Zhang Yu, tepat saat Sun Gang berbicara, sebuah bola melintas melewatinya. Beberapa pemain lain di Beitong Attachment Middle School melihat bahwa Sun Gang dengan mudah dipatahkan oleh Zhang Yu, dan bergegas untuk membangun pertahanan, tetapi Zhang Yu terlalu cepat, dengan mudah lepas landas dan layup, bola basket mencetak angka. Oh! Penonton pada saat yang sama mencemooh. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di Beitong Attachment Middle School tidak menyangka kecepatan Zhang Yu begitu cepat, dan Sun Gang melesat sebelum dia sempat merespons. Han Weidong sebagai pelatih profesional, tentu saja, matanya cerah. Saya tidak menyangka anak nakal bernama Zhang ini, yang benar-benar memiliki dua di bawah tangannya, tidak hanya sangat cepat, tetapi juga profesional. Tidak heran sekolah memintanya untuk menjadi kapten. Zhang Yu menyelesaikan tembakannya, dan ketika dia lewat bersama Sun Gang, dia tertawa, orang besar bodoh. Yang disebut King Kong di bawah keranjang pada dasarnya adalah tumpukan kayu besar di bawah keranjang. Hehehehe, berlari kembali. Sun Gang hampir kehilangan napas ketika mendengar ini. Kesombongan Zhang Yu benar-benar membuatnya marah. Badan karung, berikan bolanya padaku sebentar dan lemparkan ke atas kepala anak itu. Sun Gang menggeram pada point guard itu. Tubuh paket itu benar-benar tidak bisa berkata-kata, tetapi mengingat Sun Gang sedang marah, dia tentu saja tidak bisa menolak. Tim maju ke lapangan depan. Sun Gang mendatangi Zhang Yu dan melakukan tindakan yang diperlukan oleh serangan utama, dan Bao segera mengoper bola. Setelah Sun Gang mendapatkan bola, dia berbalik untuk melindunginya, dan kemudian menabrak Zhang Yu, bermaksud untuk menyerang keranjang. Tetapi ketika Sun Gang dan Zhang Yu benar-benar bersentuhan,
mereka tiba-tiba menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, pihak lain hampir tidak bergerak. Oke, nak, tidak terlalu mudah. Sun Gang menjadi serius, menurunkan fokusnya, dan berencana untuk menggunakan kekuatan kasar untuk memaksa masa lalu. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menekan Zhang Yu, yang membuat Sun Gang berkeringat dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, permainan center relatif sederhana, selama tidak bisa mendekati keranjang, tidak ada cara untuk menembak. Tepat ketika Sun Gang merasa tidak ada peluang. Ketika mencoba membagi bola keluar, Zhang Yu berbicara. Sudah kubilang, tidakkah menurutmu King Kong terlalu lemah? Kekuatanmu bukan 3-pointer, hehehehe. Sindiran Zhang Yu yang ditujukan langsung ke wajah Sun Gang membuat Sun Gang kesal, dan terbakar amarah. Dia memutuskan untuk mengalahkan lawan, diikuti dengan rotasi, berniat untuk menekan lawan dan menyerbu ke dalam keranjang. Yang membuat Sun Gang terdiam adalah dia sama sekali tidak bisa menekan lawan, tetapi didorong semakin jauh oleh lawan. Sun Gang melihat bahwa dia akan keluar batas, mengambil hatinya ke samping, tiba-tiba berbalik ke belakang, dan lompatan itu adalah tembakan. Sejujurnya, itu terlalu jauh dari ring. Sun Gang sendiri tahu bahwa bola itu mungkin keluar dari permainan. Namun demikian, pada saat bola di tangannya baru saja di tangan, Zhang Yu berbalik dengan kecepatan tinggi dan melompat, tamparan. Sebuah topi besar mengenai bola. Chen Qi meraih bola basket yang terbang. Cepat istirahat, teriak Zhang Yu. Seluruh tim berakselerasi pada saat yang sama, bergegas menuju keranjang sekolah menengah Beitong. Kasar, Sun Gang hampir memuntahkan darah, tetapi mengandalkan kecepatannya, pada akhirnya, dia hanya bisa melihat lampu belakang Zhang Yu semakin jauh dan jauh. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa pihak lain dapat memakan dirinya sendiri dengan kecepatan. Kecepatan Zhang Yu sangat menakjubkan, hampir pertama datang pertama, bergegas ke garis depan. Beitong menempel tubuh paket penjaga titik tengah, dan penjaga tembakan Zhou Jingfu, keduanya bergegas di sekitar ganda. Keduanya tahu bahwa mereka tidak memiliki keunggulan tinggi badan atas Zhang Yu. Jika Zhang Yu dilarikan ke keranjang, mereka pada dasarnya akan kehilangan poin. Kecepatan Chen Qi juga merupakan poin yang kuat. Dia mengikuti dengan saksama dan melihat bahwa Zhang Yu berada di posisi yang tepat dan segera memberikan bola kepada Zhang Yu. Setelah Zhang Yu menerima bola, dia tidak peduli dengan kedua tim mereka dan mempercepat lagi. Dia hanya bergegas dari tengah keduanya dan melompat. Dia melakukan slam dunk. Wow, terjadi keributan segera. Tembakan yang bagus. Han Weidong tidak bisa duduk diam ketika dia melihat pemandangan ini, berdiri dan berteriak dengan gembira. Baik itu area pemain sekolah menengah nomor 1 atau area penonton yang jarang, pada saat yang sama, ada teriakan yang bagus. Bagaimanapun, setelah menekan waktu yang lama, mereka dapat dianggap sebagai wabah. Tidak masalah jika suaranya sedikit lebih kecil. Para pemain segera datang dan Zhang Yu memberikan ucapan selamat. Memainkan banyak permainan yang menyedihkan, ini adalah moral. Tidak, orang baru ini sangat hebat. Dia benar-benar bisa melakukan dunk. Permainan ini, aku belum melihat beberapa gesper biru. Apa masalahnya? Hanya bercanda. Coba lihat, ini bukan dunk, tapi volley dunk saat istirahat cepat. Dunk ini hanya bisa dilihat di TV. Sekolah menengah pertama tempat orang ini bergabung, dan tampaknya langsung berbeda. Tampaknya dia adalah master pertama di sekolah menengah pertama. Aku memikirkannya, anak ini bernama Zhang Yu. Dia adalah juara kontes puisi nasional terakhir. Menulis puisi. Ketika orang-orang di sekitar Anda mendengar ini, mereka hampir semua saling menatap, tampaknya kemampuan ini dan bermain basket tidak saling berkaitan. Hahaha, Zhang Yu tampaknya sangat hebat. Hanya satu pertandingan saja dapat membuat tim ini jauh lebih baik. Ya, tentu saja Huang Ye melihat pemandangan ini dalam suasana hati yang baik, dan terus bertepuk tangan. Para pemimpin beberapa sekolah di sekolah menengah pertama juga tersenyum. Para pemimpin beberapa sekolah di sekolah menengah atas Beitong memiliki wajah yang berbeda. Liu Cheng merasa lega, sekarang dia tidak ingin membiarkan sekolah menengah pertama kalah terlalu parah. Itu akan membuat Huang Yan sangat tidak tahu malu, dan tidak menyinggung pemimpin untuk mencari masalah. Han Kei bertemu Zhang Yu selama kompetisi kaligrafi dan melukis, tetapi dia tidak menyangka Zhang Yu begitu kuat, bahkan bola basketnya sangat hebat. Apakah anakmu masih manusia?
Dung Zhang Yu. Di tempat itu, tim di sekolah menengah atas Beitong dibakar. Anda harus tahu bahwa itu adalah kotoran di leher dan kotoran. Tentu saja menggertakkan gigi satu persatu dan ingin membalas dendam. Tetapi bertentangan dengan keinginanku. Dalam pertandingan berikutnya, sekolah menengah atas Beitong tidak hanya tidak memiliki cara untuk membalas dendam, tetapi juga dipukuli oleh sekolah menengah pertama. Zhang Yu berdiri sendirian di bawah keranjang, siapa yang tidak bersenang-senang. Karena Zhang Yu terlalu cepat, para pemain di sekolah menengah Beitong Atahmen tidak melakukan pertemuan telepon seluler di dekat tepi ring. Tidak mungkin, orang-orang di sekolah menengah Beitong hanya dapat menyerahkan garis dalam dan berubah ke garis luar. Namun, lemparan 3 angka tidak dapat dianggap baik, terutama ketika seseorang bertahan. Selama lemparan 3 angka gagal mencapai gawang, maka rebound jatuh ke tangan Zhang Yu. Karena Sun Gang meraih rebound, dia sama sekali bukan lawan. Meskipun dia memiliki keunggulan tinggi dan berat badan, dia tidak dapat terjebak di depan Zhang Yu dan tidak dapat meraihnya. Sekolah menengah pertama juga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan cepat, seringkali memengaruhi skor lawan, dan keunggulan kedua tim mulai bertukar. Meskipun sekolah menengah Beitong Atahmen masih memimpin, mereka bukanlah orang bodoh. Jika ini terus berkembang, permainan pasti akan kalah. Pelatih sekolah menengah Beitong Atahmen tidak punya pilihan selain buru-buru meminta waktu istirahat dan berencana mengatur ulang taktik. Sekolah menengah pertama cukup keren. Sejak dimulainya pertandingan basket, tim tidak pernah bermain sebaik ini. Kapten, sepertinya tim ini harus dipimpin olehmu. Jika kamu tidak ada di sana, kurasa kita tidak akan bisa menunjukkan bahkan 10% dari kekuatan tempur kita. Chen Qi tertawa dan menyeringai. Hehehehe, orang-orang di sekitarnya tersenyum pada saat yang sama. Han Weidong datang saat ini dan berkata, Zhang Yu, bermain dengan baik, aku tidak menyangka aksimu akan seperti ini. Apakah kamu belajar basket secara profesional? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, saya tidak pernah mempelajarinya. Namun, saya biasanya suka mempelajarinya. Han Weidong mengangguk, tampaknya lawannya benar-benar orang yang sangat berbakat dalam bola basket, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mempelajari hal semacam ini. Setelah bertepuk tangan, dia berkata, mari kita perhatikan. Kali ini sekolah menengah atas terlampir Beitong meminta waktu istirahat, dan itu pasti akan mengatur beberapa taktik untuk Zhang Yu. Namun, itu tidak lebih dari tim ganda multi pemain. Sebentar lagi, semua orang harus memberi Zhang Yu lebih banyak dukungan. Mainkan ritmenya, Sun Feng dan Lin Jun. Saat kalian berdua bertugas bertahan, gantikan Zhang Yu. Su Hao dan Chen Qi, kalian harus berlari lebih banyak posisi saat menyerang, berusaha untuk menarik lebih banyak peluang ofensif, berani menembak. Tahukah Anda, mengerti, moral sekolah menengah pertama nomor 1 berwarna pelangi, dan suaranya terdengar sangat kuat. Waktu istirahat telah berakhir, pemain dari kedua belah pihak memasuki lapangan lagi. Sun Gang, center dari Beitong Atahmen Middle School, beralih ke center pengganti karena kekuatan fisiknya turun terlalu cepat saat menghadapi Zhang Yu. Namun, saat menghadapi Zhang Yu, bangku cadangan ini tidak memiliki keunggulan tinggi dan berat, dan keduanya tampak serupa. Pertandingan dimulai. Begitu Zhang Yugang memasuki keranjang lawan, ketiga pria itu langsung menggandakan diri. Meskipun Zhang Yu mengetahui pertempuran ini sejak awal, ketika dia melihatnya, dia masih sedikit terkejut. Karena beberapa orang terlalu ketat dalam pertahanan mereka dekat dengan pertahanan, mereka tampaknya tidak ingin dia memegang bola. Zhang Yu terkunci, tidak bisa bergerak. Chen Qi dan Su Hao hanya bisa menemukan peluang sendiri dan menendang bola. Untungnya, banyak orang telah bertahan di Zhang Yu, yang telah memberi mereka lebih banyak peluang di luar. Namun, Beitong Atahmen Middle School tidak sepenuhnya tanpa strategi darurat. Zhou Jingfu, yang cepat, pergi untuk menebus Su Hao, yang lebih akurat dalam menembak. Dia bermaksud menggunakan kesempatan untuk mengunci 2 poin untuk menyerang sekolah menengah pertama dan mengganggu ritme sekolah menengah pertama.